Pak Pur atas waktunya. Gitu. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Pur sebelum kita observasi. Pak Pur nanti rencananya kelas yang mau dipakai kelas berapa Pak? Kelas 11 7. 11 7. Mapelnya informatika ya. Informatika untuk kelas 11 7. Oke, dari modul yang Pak Pur sudah siapkan, yang sudah Pak Pur buat, nah itu nanti kira-kira nanti Pak Pur itu ketika observasi itu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya sesuai dengan domain, yaitu jaringan komputer dan internet. Materinya tentang topologi jaringan. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik nanti diharapkan mampu menjelaskan topologi jaringan komputer. Kemudian peserta didik dapat menentukan dan merancang topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian peserta didik dapat menggunakan informasi topologi jaringan untuk melakukan troubleshooting. Berarti itu ya tujuan pembelajarannya. Gini Pak Pur, untuk apa kegiatan kita nanti bukan di sini kok saya menilai Pak Pur boten. Kita nanti kan sama-sama belajar. Nah gitu ya. Jadi nanti kita ya saya juga belajar. Nanti kita sama-sama belajar lah intinya seperti itu. Biasanya belajar yang paling enak kan ketika ada yang melihat. Nah, kadang kalau kita menilai diri kita sendiri kan kadang-kadang kita kan, kadang-kadang prosoku sudah bagus gitu. Nah, makanya kalau kita belajar ya bareng-bareng dengan teman sejawat, ya nanti kan ada masukan atau seperti apa. Jadi, itu dari tujuan pembelajaran itu Pak Pur. Dari yang sudah dengan rencanakan itu, untuk area pengembangannya yang nanti pengennya Pak Pur capai ketika pembelajaran itu di bagian mana nih Pak? Karena proses pembelajarannya itu dari pembelajaran PJBL, tetap juga pakai sistem pembelajaran pakai discovery learning tetap, karena nanti sebelum PJBL itu harus ada diskusi saling mencari kesamaan. Jadi nanti kita yang paling fokus adalah proses kolaborasi atau budaya. KSI-nya itu kesadaran sosial dan keterampilan relasi, karena PJBL itu produk. Jadi dengan membuat produk itu kita bisa menilai seberapa dekat anak-anak itu dalam melakukan keterampilan relasinya. Berkelompoknya itu ya. Untuk KSC sendiri kan banyak ya bagiannya Pak Pur ya. Berarti nanti Pak Pur fokusnya ke bagian itu aja. Bagian itu sama KSE pengambilan keputusan dan keterampilan ini ya, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan. Ketika mereka mau melakukan semacam ini ya, mereka mempresentasikan hasil dari proyeknya. Jadi kita lihat di situ bagaimana pengambilan keputusan mereka, kemudian benar apa enggak itu terbukti nanti di situ. Jadi nanti ketika nanti observasi berarti saya fokusnya ke bagian itu saja ya. Karena kalau dilihat semua KSC itu kan bagiannya banyak Pak Pur. Nanti Pak Pur fokusnya itu yang keterampilan sosial, keterampilan berrelasi sama pengambilan keputusan gitu ya. Oke. Nah, untuk mencapai itu semua Pak Pur, mungkin Pak Pur sudah menyiapkan strategi yang akan dilakukan ketika pembelajaran nantinya. Strategi apa Leo? Ya ini kita lihat dari kemampuan anak-anak lewat
kelompok anak itu akan terpetakan, mereka akan kita petakan sesuai dengan kemampuan akademiknya atau diferensiasi menurut ini gaya belajar mereka sekarang, termasuk itu gaya belajarnya. Oh, berarti di bagian proses pembagian kelompoknya gitu. Bagian prosesnya seperti itu. Oh, oke. Prosesnya. Berarti nanti itu berkelompok anak-anak. Berkelompok, harus berkelompok Pak. Karena informatika kan materi yang sangat berat bagi anak SMA. Dan seharusnya informatika itu memang penjurusan di SMK. Jadi kita belajar lewat ini, anak-anak bisa mendalami, oh ternyata seperti ini, untuk membuat jaringan itu, sehingga supaya lebih ringan kerjanya kita jadikan kelompok agar tercapai sesuai dengan waktu yang sangat pendek ya. Mungkin 2 pertemuan seperti itu. Berarti itu pun untuk mencapai apa KSI yang Pak Pur inginkan tadi ya, yang ingin dikembangkan. Berarti itu strateginya sudah disiapkan dengan baik, terkait untuk area pengembangannya tadi yang kita fokuskan tadi. Kemudian saya lihat dari FPP atau modul ajar yang Pak Pur buat itu sudah bisa bilang sangat lengkap. Itu sudah ada KSI, ada budaya positif, modulnya juga berdiferensiasi juga, sama fase-fase dari model pembelajarannya. Berarti fase pembuktian, fase pengolahan data. Berarti itu strategi yang sudah Pak Pur siapkan ketika proses pembelajaran nantinya gitu. Jadi dari hasil percakapan ini Pak Pur, dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Pur sampaikan tadi, terus kita fokusnya area pengembangannya yaitu 3SE-nya tadi, di bagian keterampilan sosial, penerapan relasi, sama pengambilan keputusan. Nah itu berarti nanti saya akan fokus di situ saja. Kemudian strategi yang sudah Pak Pur siapkan juga sudah lengkap, termasuk nanti kita juga membimbing anak-anak yang kelompok yang belum mampu atau ada kendala tetap kita bimbing. Ya itu berarti porsinya bagaimana Pak Pur antar kelompok satu dengan yang lain yang Pak Pur rencanakan? Sifat praktek kadang-kadang anak yang lemah dalam teori itu dalam prakteknya ternyata sangat bagus. Iya. Sering kali seperti itu. Yang biasa-biasa prakteknya sangat bagus. Yang teorinya tinggi, kadang-kadang itu sudah gimana? Sering kali terjadi seperti itu. Karena kemampuan motorik anak sama kemampuan aktivitasnya itu kadang-kadang terbukti ketika diuji dalam ya kan setiap anak kan punya keunggulannya masing-masing. Ada yang unggul di bidang mimpi, ada yang psikomotoriknya yang unggul. Oke, mungkin itu saja Pak Pur bincang-bincang kita sebelum kita observasi. Nah mudah-mudahan apa yang sudah Pak Pur siapkan tadi, yang Pak Pur rencanakan tadi ketika pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Oke, ya, sekali lagi Pak Pur, ini kita sama-sama belajar ya. Jadi tidak ada yang menggurui atau seperti apa, kita sama-sama belajar. Biar nanti istilahnya kan kembalinya kan efeknya kan ke anak-anak. Ketika pembelajaran kita bisa lebih baik, bisa lebih bermakna kepada anak-anak. Nah itu kan memang tujuan dari pendidikan kita seperti itu. Mungkin dari situ ada yang Pak Pur sampaikan? Cukup, berarti terima kasih Pak Bus atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Dan nanti kita sesuai dengan jadwal yang kita sepakati untuk observasi. Kemudian nanti setelah observasi kita bincang-bincang lagi Pak Bus. Oke. Ya terkait nanti ya setelah pembelajaran nanti kita ngobrol lagi kira-kira apakah yang sudah kita rencanakan ini bisa mulus atau enggak. Namanya kan kadang rencana itu kan ya manusia kan hanya berencana.
Cuma nanti hasil akhirnya kan ya kita nggak tahu juga. Jadi mungkin cukup sekian ya Pak Guru ya. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.